Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Natasha. Dan saya Saskia Zazura. Di sini kami akan menjelaskan tentang demokrasi pada periode tertentu. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menganut asas demokrasi. Namun, wujud demokrasi di awal kemerdekaan berbeda dengan bentuk demokrasi yang kita lihat hari ini. Di awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi banyak rintangan, mulai dari Belanda yang ingin menguasai Indonesia, perekonomian yang terseok-seok, perbedaan ideologi yang mengakibatkan pemberontakan, dan banyak hal lainnya. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut BPUPKI memperlihatkan besarnya komitmen para pendiri bangsa untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di masa revolusi pemerintahan revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949 ini, pelaksanaan demokrasi sangat terbatas. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Soekarno selaku presiden. Ia membentuk sendiri kabinetnya. Sementara di unsur legislatif, Indonesia belum memiliki DPR. Fungsi legislatif diemban oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang membantu presiden. Adapun fungsi yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dengan Hakim Agung pertamanya, Husumah Atmaja. Selain 3 pilar demokrasi, Indonesia juga sudah memiliki persamaan yang independen sebagai pilar keempat demokrasi. Indikasi demokrasi izin yang sudah terwujud yakni kebebasan politik. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang cepat. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada tahun tersebut negara kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan. Seperti yang terjadi pada Ir Juanda Kartawijaya yang diberhentikannya dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun seiring dengan dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan kembali pada UUD 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak semua dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong sehingga beliau menganggap semua sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965, negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusi nasional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi yang pemerintahan Indonesia mulai dimasuki yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tahun 1965 sampai 1998, era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban Supersemar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Inti dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tahun 1998 sampai sekarang, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik sehingga kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan begitu kecil. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung.